Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Karmila dari 19 BGMI 4. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran fikih di MI atau SD. Yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai persyaratan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Dari beberapa penafsiran di atas, maka standar kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam yang pertama melakukan suatu tugas atau pekerjaan, yang kedua mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan, yang ketiga melakukan respons dan reaksi yang tepat, bisa ada rancangan semula. Yang keempat, melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Dengan demikian, standar kompetensi mata pelajaran diartikan sebagai kemampuan siswa dalam yang pertama melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Yang kedua, mengorganisasikan tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari perencanaan semula. Yang keempat, melaksanakan tugas dan pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Yang ketiga, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditentukan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Pada proses analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana yang tercantum pada standar isi harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, kegiatan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang keempat, langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Jawabannya, dari pertanyaan tersebut kemudian didaftar baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan kompetensi. Yang pertama, mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya lebih dahulu. Juga tentukan indikator-indikator yang relevan dan tulisan sesuai urutannya. Kedua, kajilah apakah sama indikator tersebut telah
mempresentasikan KD-nya apabila belum lakukan analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Yang ketiga, tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Yang kelima, langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan penjabaran yang diambil. Yang kedua, guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan kompetensi silabus berikutnya. Yang ketiga, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Apa sajakah tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi? Untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan dasar tersebut, dapat diungkap 3 pernyataan berikut. Yang pertama, pengetahuan apa sajakah yang harus dikuasai siswa-siswi. Yang kedua, keterampilan apa sajakah yang harus dapat ditampilkan siswa-siswi. Yang ketiga, sikap atau perilaku apa saja yang diberikan dan diterapkan siswa-siswi. Adapun contoh standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran fikih. Standar kompetensi kelas 1 semester 1. Yang pertama, mengenal tata cara bersuci atau tahara. Yang kedua, mengenal rukun Islam. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menyebutkan pengertian bersuci, mencontoh tata cara bersuci, menirukan ucapan rukun Islam. Berikutnya, menghafal rukun Islam. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.